Celetukan gubernur konten yang diucapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat membuat heboh. Celetukan tersebut disampaikan ketika Komisi 2 DPR melakukan rapat bersama para gubernur, wali kota, dan bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 dan seluruh pimpinan Komisi 2 beserta dengan seluruh anggota Komisi 2 yang kami banggakan, rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini, Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen, Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap ini Kang Deddy nih. Dan seluruh pejabat eselon 1. Hingga akhirnya Deddy Mulyadi membela diri dengan mengakui pemasukan konten YouTube-nya bisa menghemat belanja iklan di Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga sempat melakukan klarifikasi bahwa celetukan Rudy adalah sebuah pujian. Buat para netizen dimanapun berada yang dalam setiap waktu memberikan supporting pada saya untuk terus mengembangkan pikiran, gagasan, dan tindakan yang nyata, terukur, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kepentingan bangsa, saya mengucapkan terima kasih ya. Tanpa Anda semua, saya bukan apa-apa. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudy Masud, sahabat saya, Gubernur Kalimantan Timur. Itu sebenarnya tujuan awalnya dia itu ingin muji saya. Jadi tidak ada tujuan memberikan stigma negatif. Karena saya tahu beliau sejak dulu sahabat saya di Partai Golkar dan sampai hari ini masih bersahabat dengan baik. Bahkan sering memberikan supporting, semangat pada saya untuk terus mengembangkan pikiran dan gagasan. Jadi kalimat awalnya begini, Kang Deddy gubernur kontennya top. Tujuannya adalah konten-konten Kang Deddy itu top sebagai gubernur. Jadi bukan tujuannya menyatakan bahwa saya gubernur konten. Sebenarnya itu. Jadi sehingga waktu itu saya jawab, nggak apa-apa, saya jadi gubernur konten, tapi kontennya menurunkan biaya iklan dari 50 miliar ke 3 miliar. Dan saya sampaikan, biaya iklan 50 miliar, 3 miliar itu nggak ada kaitan dengan saya. Itu adalah kontrak kerjasama antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kalangan media. Saya sendiri tidak menggunakan alokasi itu sama sekali. Gak ada kaitannya alokasi itu dengan konten-konten yang saya miliki. Konten saya miliki mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Sekali lagi mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Terima kasih ya, salam untuk semuanya, sehat. Kini, Rudy menyambangi kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam unggahan Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya, keduanya asyik berbincang soal sejarah Tarumanegara dan Kutai Kertanegara. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kertanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh, baju adat. Saudara itu. Masih terus bersaudara. Kemudian ada gamelannya tuh mirip. Sama. Dan itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli ya dengan orang Dayak, Pak? Ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Yeah. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Yeah. Bentuk tubuh, wajah kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit Pak. Sedikit. Masyarakat Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh Pak.
Karena Ada penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar. Dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan makin besar. Amin, amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan Kang, jangan. Enggak kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja. Benar. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Cukup, Pak. cukup. Kalau ngomong fair, Pak, cukup. artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Oh, cukup. Oke, kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol, Iya. saya bilang pembandingnya adalah Jawa Timur itu APBD-nya 28 triliun. Penduduknya 10 kali lebih banyak daripada Kalimantan Timur. Ini APBD-nya ya bedanya 24 triliun pada waktu yang kemarin. Tapi penduduknya cuma 4 juta. Jadi logikanya seharusnya bisa. Dan ini yang sebenarnya Pak Rudi ini yang pengennya dorong ke situ. ya, artinya kan ini mah logika dasar. Iya, betul. memang kita ingin orang kita kreatif, Iya. gitu kan. Orang kita ini inovatif, visioner. Tapi kita juga harus menghargai bahwa rakyat kita di Kalimantan Timur itu sudah dikasih anugerah Luar biasa. oleh Allah sumber daya yang melimpah. Melimpah. Kalau dia menjadi manja juga wajar. Loh, karena dia lahir di atas tumpukan emas. Masih hitam. Masih hitam kan? Nah, kalau misalnya orang Jawa kerja keras juga wajar karena dia lahir di daerah yang sudah berkompetisi sangat tinggi dalam wilayah yang sempit. Sempit dan Makanya sumber harus daya alamnya berinovasi. terbatas. Sumber daya alam terbatas. Artinya bahwa dalam jangka pendek bisa rakyat nanti gaji, dalam jangka panjang rakyatnya disekolahin. Cocok. Yes. Dari mulai SD sampai program doktor. Jurusan-jurusannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Jadi bisa jadi misalnya kita bikin program beasiswa masyarakat Kaltim kuliahnya di ITB. Nggak setuju. Kan kita baru keluar ITB nih. Di ITB bikin khusus Sama kelas, jajaran, sama Unpad, ya kan, Unpad. sama Unpad. Dibikin khusus kelas, yaitu kelas mahasiswa Kalimantan Timur, eksklusif. Cocok. Dalam unggahan lainnya di akun Instagram milik Rudi, keduanya nampak saling merangkul dan tertawa. Bahkan keduanya tertawa lepas ketika mengobrol di sebuah meja makan. Rudi mengucapkan terima kasih karena Deddy Mulyadi melakukan klarifikasi terkait celetukannya soal gubernur konten. Rudi juga menawarkan kerjasama antara Kalimantan Timur dan Jawa Barat, termasuk di sektor perikanan dan pariwisata.